حي على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Pada malam ini kita masih bisa berkumpul untuk kita bacakan kitab Hilyah Thalabul Ilmi yang ditulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan kita masih membahas yaitu yang terkait adab murid kepada guru. Pada poin yang ke-19 ini beliau Syekh berkata, wahai penuntut ilmu, modalmu dari gurumu. Modalmu dari gurumu adalah meneladani akhlak baik dan sifat mulianya, sebagaimana hal ini dikisahkan dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian besar mereka menyaksikan, meneladani akhlak beliau rahimahullah. Adapun kegiatan belajar dan mengajar adalah keuntungan tambahan. Berkumpul, bercengkrama, kemudian itu memberikan nasihat berupa teguran ataupun arahan, semua ini adalah kebaikan. Inilah yang tidak pernah dirasakan, nikmatnya berkumpul dengan orang-orang saleh. Akan tetapi kebalikan daripada itu, seandainya seorang itu memiliki kerabat ataupun teman-teman yang buruk, maka yang dia terima, yang dia dengar itu contoh-contoh perilaku-perilaku buruk, sehingga tanpa dia sadari maka dia tertular virus-virus yang buruk. Ini dampak dari berkumpul bersama orang-orang yang buruk ataupun orang-orang yang tidak mengenal akhlak. Begitu pula dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mereka tidak mengenal sunnah, maka dia tumbuh berkembang kelak, ya, tidak sedikit yang mereka itu akhirnya meniru, mengikuti bid'ah-bid'ah gurunya, sehingga dia bela mati-matian apa yang menjadi pendapat guru-gurunya. Tapi janganlah kecintaanmu kepada guru itu menjerumuskanmu dalam keburukan. Maksudnya sikap berlebih-lebihan, ya, sedangkan engkau tidak merasa. Padahal semua orang yang melihatmu mengetahui. Jangan meniru suara, ya, jangan meniru suaranya, nada bicara, cara berjalan. Ini biasanya orang itu meniru,
ya. Kemudian juga gerakan dan penampilan gurumu. Ia menjadi guru yang dihormati dengan semua hal itu. Tapi jangan merendahkan dirimu dengan menirunya dalam hal-hal seperti itu. Adapun yang kita saksikan para sahabat, memang para sahabat itu senantiasa mereka meniru, mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diketahui ya, Abdullah bin Umar, beliau adalah seorang sosok sahabat senantiasa mengikuti tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seandainya Rasulullah itu pernah berjalan dari Mekah menuju Madinah, mampir dari satu tempat, maka dia ikuti. Rasulullah sholat di satu tempat, dia ikuti seperti itu. Akhlak Abdullah bin Umar. Sehingga keuntungan dari hal itu, para ulama banyak menyandarkan dari perbuatan Abdullah bin Umar ini sebagai takrir, membenarkan hadis-hadis yang terkadang masih meragukan. Kita masuk pada poin yang ke-20. Semangat mengajar guru. Semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan seksama dan berkonsentrasi di dalamnya. Ya. Tergantung pula kepada reaksi inderanya terhadap guru dalam pelajaran. Jadi tergantung murid-muridnya, apakah sudah loyo ataukah dia semangat. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malas. Ya, ini sering kita dapatkan. Ya, terkadang ya, dulu di kelas itu sebagian besar rekan-rekan atau ya orang-orang dekat itu mereka tidur. Jadi tidurnya bukan 1-2 tapi banyak. Ada juga ustadz-ustadz yang mereka itu saking melihat banyak yang tidur itu tidak pernah beralih dari bukunya, pokoknya dibaca. Ya, ini maka hendaknya jangan menghambat guru itu dengan bermalas-malas. Ada ustadz-ustadz kita itu ketika saya tanya, kenapa tidak mengajar ini lagi ya ustadi, maka dijawab, aku lihat orang-orang itu tidak bersemangat untuk mempelajarinya, akhirnya sudah tidak mau lagi. Seperti itu ya. Kemudian lelah, kemudian bersandar, ini termasuk ada yang tidak baik, serta tidak atau kurang berkonsentrasi. Ini sering kita ingatkan. Kalau kita hadir di sini, tolong jangan cuman hadir badan kita saja, tapi pikiran kita konsentrasi, fokus. Itu semua tinggalkan. Sejenak kita berada di taman-taman surga insyaallah taala. Dari sini Khatib Baghdadi rahimahullah mengatakan, hakul faidati alla tusaqa illa mubtaghiha wala tu'rada illa 'ala ar-raghibi fiha. Fa idza ra'a al-muhadditsu ba'd al-futuri min al-mustami'i falyaskut. Fa inna ba'd al-udba qala nashatul qaili ala qadri fahmil mustami'i. Hak ilmu adalah hendaknya ia tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Jangan disodorkan kepada orang yang tidak berminat kepadanya. Dari sini terkadang ya, kita itu dihadapkan oleh orang-orang yang dekat kita. Sebenarnya dia bingung, sebenarnya dia susah, sebenarnya dia itu dalam keadaan goncang jiwanya, tapi dia bisu, dia tidak mau meminta nasihat kepada orang lain. Dari situ terkadang orang-orang yang mengetahui itu mengira dia tidak haus, oleh karena itu tidak diberi minum. Tapi seandainya dia bertanya, dia minta arahan, dia minta bimbingan, tentu kita berikan hak mereka. Karena hak seorang muslim itu diantaranya memberikan nasihat kepada saudaranya. Dari sinilah hendaknya kita itu senantiasa haus terhadap nasihat saudara-saudara kita. Umar bin Khattab biasa berkata, semoga Allah merahmati
orang yang menunjukkan kesalahanku. Ini sampai seperti itu, dan kita tidak sungkan untuk berkata seperti itu. Seandainya kau lihat diriku dalam kesalahan, hendaknya diingatkan. Begitu pula saya sendiri, sama seperti itu. Fa innal ba'dal udaba karena jika seseorang itu pembicara melihat kelesuan pada pendengar, hendaklah ia diam, hendaknya dia diam. Sebagaimana ini disebutkan Bujangga atau penyair mengatakan, semangat pembicara itu tergantung kepada kadar pemahaman atau kepahaman pendengar. Maksudnya apa? Kalau orang yang mendengarkan sudah tidak lagi bersemangat, hendaknya sudah diam. Ini hanya saja kalau di kelas itu dihadapkan bahwasanya jam pelajaran masih berjalan. Nah ini kadang tidak sinkron di sini, ya. 1 jam, jam 9 sampai jam 10 sudah, itu enggak di sana enggak di sini. Nah, maksudnya pondok kita dan juga pondok-pondok yang lain itu biasa juga dihinggapi rasa ngantuk, ya. Nah, ini kasihan guru-guru, mereka dihinggapi rasa kantuk, terkadang tersandar sudah bablas. Kemudian ia membawakan riwayat dengan sanad dari Zaid bin Wahab. Ia berkata, Abdullah berkata, maksudnya Abdullah berkata, hadisil qauma ramaquka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanza. Berbicara kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan mata kepadamu. Jika kau lihat kelesuan pada mereka, berhentilah. Ini berhenti. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang bersemangat. Kemudian poin yang ke-21, menulis ucapan guru. Alhamdulillah kita sudah ada di hadapan kita buku yang melengkapinya. Pada zaman dahulu itu disampaikan hadis, maka diimla, didiktekan seperti itu, sehingga sehingga terkadang benar, terkadang keliru. Kalau sekarang dimudahkan kita, pelajaran ini buku disampaikan kepada masing-masing di antara kita, sehingga sehingga mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diikuti, seperti itu. Mengenai menulis ucapan guru, keadaan antara satu guru berbeda dengan guru yang lain, maka pahamkanlah, pahamlah ini. Hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah seyogyanya kau beritahu gurumu bahwa engkau akan menulis atau telah menulis ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Tulis, ya. Atau yang kita kenal saat ini itu merekam, ya. Merekam. Adanya ustadz-ustadz besar datang, kita ikut, maka izin dulu. Ini adab, ya. Kalau antum langsung geletakkan di situ, maka ini kurang adab. Buku ini diantaranya mengajarkan kita supaya kita memiliki adab. Ya. Ustadz izin, saya mau merekam. Tafadhol, baru kita diizinkan. Itu boleh untuk kita. Begitu pula seandainya panitia mengumumkan apapun bentuknya, ya, ceramah pada pagi hari ini tidak boleh ada yang merekam, maka tidak boleh, tidak boleh. Nah, apalagi untuk dijadikan bisnis. Ini diantara adab, ya, diantara adab. Kemudian poin yang ke-22, belajar dari ahlul bid'ah. Syekh mengatakan, ya, karena buku ini alhamdulillah, ya, manhajnya luar biasa, bagus sekali, lurus insyaallah taala. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal, biang kebodohan,
yaitu ahlul bid'ah yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah dan diliputi oleh awan khurafat yang menjadikan bahwa nafsu sebagai anutan, menyebutkannya sebagai akal dan meninggalkan nas. Ini ahlul bid'ah seperti itu. Oleh karena itu kalau antum dapatkan berbagai cara mereka mengelabui pengikut-pengikutnya, mencoba untuk menalarkan apa yang mesti dia tinggalkan, apa yang tidak ada nasnya. Bukankah akal yang sebenarnya itu mengikuti nas? Ia berpegang kepada riwayat dhaif dan menjauhi riwayat yang sahih. Kalau antum lihat buku, ya, termasuk diantaranya Fadail Amal, di sana banyak hadis-hadis yang dhaif. Para ahlul bid'ah kadang juga disebut dengan ahlul syubhat karena hanya membawa syubhat-syubhat, atau ahlul hawa, ahlul ahwa. Oleh karena itu Ibnu Mubarak menyebut para ahlul bid'ah dengan sebutan as-saghir, orang-orang kecil. Ini Imam Zahabi rahimahullah mengatakan, idza ra'aital mutakallima al-mubtadi'a yaqul da'na minal kitab wal ahadits wa hati al-aqla fa'lam annahu Abu Jahlin. Apabila engkau melihat seorang ahlul kalam, ya, dari pelaku bid'ah, dia mengatakan biarkan kami meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi berikan kami kepada akal, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu biang kebodohan, Abu Jahal. Ya, jadi gelar Abu Jahal itu bukan berarti orang tersebut bodoh dari hitungan, dari rancangan. Bahkan Abu Jahal yang betul-betul yang digelari Rasulullah Abu Jahal, mereka orang cerdas, mereka orang pintar, hanya mereka mengikuti nafsunya, lebih mengedepankan hawa nafsunya. Itulah digelari Abu Jahal. Ketika orang seperti ini mengatakan berikan kepada kami akal, ya, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu biang kebodohan. Ini wa idza ra'aita salika tauhidiyya yaqul da'na minan naqli wa minal aqli wa hati dhauqa wal wajda fa'lam annahu iblisu qad tahara bi suratil bashari aw qad halla fihi fa in jabunta minhu fahrub wa illa fasra wabruk ala sadri waqra alaihi ayatal kursi wahnuqhu. Dan jika engkau melihat orang-orang sufi mengatakan biarkan kami meninggalkan dalil nakli maupun akli, berikan kepada kami perasaan, biarlah kami ukur dengan perasaan kami, maka ketahuilah bahwa ia itu iblis yang telah menjelma sebagai manusia atau telah merasukinya. Jika kau takut kepadanya, larilah. Jika tidak takut, maka bantinglah dia. Kemudian tindihlah dadanya dengan lututmu, bacakan ayat kursi, lantas cekiklah. Ini. Tapi perlu diketahui seandainya itu memungkinkan, ya, mungkinkan, dan ini saya kira antum tidak berani. Kalau melihat orang-orang seperti ini dibanting, kemudian diru'yah, mungkin orang-orang yang biasa ahlul kubur, ya, kemudian juga orang-orang sufi yang mereka itu berkata seakan-akan yang dia katakan itu mengajak pendengarnya itu menyelami ke dunia yang sama sekali tidak nampak di hadapan kita ini, ya. Kalau kalian itu belajar kepada orang-orang yang telah mati, sedangkan kita itu belajar kepada yang masih hidup, kita itu bisa menyingkap takbir gaib, kita langsung ketemu dengan mereka, mereka mengatakan kepada kita, sungguh kalian itu terbelakang. Kita bisa menyingkap, bisa bertemu, bahkan sekalipun kepada para malaikat. Waliyahudzubillah. Ini ungkapan-ungkapan yang dilontarkan kepada orang-orang sufi
yang pada hakikatnya syaitan-syaitan telah berkumpul kepadanya. Oleh karena itu Syekh, jika kamu takut larilah, kalau kamu tidak takut bantinglah, duduk dadanya, kemudian bacakan ayat kursi. Ya, bisa jadi ini akan reaksi, ya, menjerit-jerit, karena memang syaitan itu senang dengan seperti itu, ya. Iblis lebih suka terhadap bid'ah dibandingkan maksiat. Kenapa? Pelaku bid'ah tidak merasa bersalah. Salahku ini di mana? Yang aku baca ini Al-Quran, yang aku zikirkan itu Al-Quran, dari Al-Quran. Ya, dia tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia rahimahullah juga mengatakan, saya pernah membaca tulisan Syekh Muwafaq. Ia berkata, kami pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun bersama saudaraku Abu Umar. Lantas kami berhenti. Saya mendengar saudaraku berkata, saya sesudah itu pernah datang kepadanya. Maka ia bertanya, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Aku menjawab, orang-orang mengatakan bahwa engkau seorang Asy'ari. Asy'ari itu dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, yang dia telah bertaubat dari paham Asy'ari yang membatasi sifat-sifat Allah, ya, sehingga beliau menulis kitab berjudul Al-Ibanah. Dia telah bertaubat, tetapi orang-orang Asy'ari pengikut-pengikutnya itu tidak mau mengakui tentang taubatnya Imam Abu Hasan, ya, tersebut, tidak mau mengakuinya. Bahkan buku tersebut pun, ya, tidak diakuinya. Inilah. Oleh karena itu kalau antum dapatkan orang-orang sekarang itu yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah, itu mereka mengadopsi dari Abul Hasan Asy'ari. Sedangkan Abul Hasan Asy'ari itu sudah bertobat darinya. Ini dari Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, la yu'khadul ilmu an arba'atin, tidak diambil ilmu itu kepada 4 orang. Safihi yu'linus safaha wa in kana arwan nasi, sekalipun manusia yang paling banyak meriwayatkan, ya. Pertama, yaitu orang yang bodoh yang menyatakan kebodohannya. Jadi orang bodoh dia menyatakan kebodohannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia banyak meriwayatkan. Ini. Kemudian yang kedua, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu, seorang ahlul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Jadi kalau antum itu lihat dai-dai sekarang yang kondang, yang tenar, yang memiliki pengikut bukan hanya ribuan tetapi jutaan, ketahuilah seandainya mereka menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disunnahkan Rasulullah, tidak ada contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat, seperti mereka menyuruh kepada tahlilan, mereka menyuruh kepada mauludan, mereka menyuruh kepada peringatan Isra Mi'raj dan selainnya, itu tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh ditatanginya. Ini sebagaimana pesan Imam Malik, meskipun mereka itu dengan mulutnya, ya, mengelabui manusia, membuat mereka pengikut-pengikutnya itu tertegun, kita jangan heran. Oleh karena itu banyak sering kita sampaikan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi bighairi ilm, kalau kau mengikuti banyaknya manusia niscaya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah tanpa ilmu. Ini yang pertama, orang bodoh yang nampak atau menyatakan kebodohannya, ini tidak boleh diambil ilmunya. Yang kedua, sahibi bid'ah, pelaku bid'ah, ya.
yad'u ila hawahu, menyeru kepada hawa nafsunya. Wa may yakdzibu fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadis wa salihi abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhaddisu bihi. Kemudian siapa yang berdusta ketika berbicara kepada orang lain, ya, ini juga tidak boleh diambil ilmunya, sekalipun aku tidak menuduhnya berbohong dalam menyampaikan hadis. Ini yang ketiga. Kemudian orang soleh, ahli ibadah, soleh, ahli ibadah, dan memiliki banyak keutamaan, tetapi tidak hafal hadis, tidak hafal hadis, berkata terus ini, maka dia tidak diambil ilmunya, tidak hafal hadis yang dia sampaikannya. Wahai para penuntut ilmu, jika engkau memiliki keluasan dan pilihan, jangan belajar dari ahlul bid'ah. Itu dilarang oleh para ulama. Ini membantah berbagai macam analogi orang-orang yang mereka mengatasnamakan ustadz dan memiliki ribuan hadis, ya, hafal berbagai macam hadis. Kamu melihat fulan ada kebaikannya, ambil, yang buruk tinggalkan. Kamu melihat fulan itu, ambil ilmunya, yang buruk tinggalkan. Melihat fulan, ambil, yang buruk tinggalkan. Kalau dilihat sekilas ini benar perkataan, tapi kalau dinilai, dicermati, apalagi dibimbing dengan para salafus saleh, ungkapan ini sangat lemah, sangat lemah. Oleh karena itu Syekh di sini memperingatkan kita tidak boleh mengambil dan belajar dari ahlul bid'ah. Ini dari mana sisi larangan tersebut, ya? Kalau seandainya ini dianalogi, seseorang terkadang ya beranalogi. Kalau kita boleh beranalogi juga, ada ikan-ikan yang mereka itu sekali makan dia nggak bisa lagi mencerna. Ini yang nggak enak ditinggalkan, nggak bisa makan, langsung ditelan. Sebagainya beracun atau berduri yang beracun, mati ikan ini, mati. Begitu pula penuntut ilmu, mereka belum memiliki filter, belum bisa memisah, belum bisa memilah, memilih, sehingga mana ini yang benar, mana ini yang salah, tidak bisa. Akhirnya apa? Tersambar syubhat, akhirnya mengikuti, membenarkan dan memperjuangkan. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Oleh karena itu kalau antum ketahui orang itu masih biasa kesana kemari, dia berarti belum memahami manhaj secara benar. Ini seperti apa? Rafidah itu orang-orang Syiah, ya. Rafidah, Khawarij yang diawali munculnya oleh Dzul Khuwaisirah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membagi ghanimah, maka orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil," atau "i'dil ya Muhammad." Hei Muhammad, berbuat adillah. Coba seorang Rasul ditegur seperti itu. Maka berkata Rasulullah dengan wajah yang merah, "Ya wailak, man lam ya'dil ilam la aqdil." Celaka siapa yang akan adil jika aku tidak berbuat adil. Rasulullah masih dianggap tidak adil. Kalau Rasulullah membagikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta kepada fulan, karena Rasulullah melihat maslahat di sana, sehingga ketika sebagian sahabat merasa tidak senang dengan hal ini, maka dikumpulkan. Rasulullah pun memberikan nasihat kepadanya, apakah kalian itu merasa sesuatu benar ya Rasulullah?
Apakah kalian lebih senang pulang dengan onta-onta dibandingkan pulang bersama Rasulmu? Sampai akhirnya para sahabat pun menangis. Dari cikal bakal satu orang ini, maka muncullah berbagai macam bentuk syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij, dan ini akan terus berjalan orang-orang Khawarij ini. Maka hendaknya seseorang itu menjauhi dari pemikiran-pemikiran Khawarij, dari mengikuti kajian-kajian orang-orang Khawarij. Apa ciri di antara mereka? Itu mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ini ciri yang khas. Jangankan orang-orang sekarang, pada masa lalu saja Rasulullah itu disalahkan. Pada masa Utsman bin Affan itu disalahkan. Pada masa Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir. Padahal mereka itu sudah dinas oleh Rasulullah. Utsman fil jannah, Ali juga masuk ke dalam surga. Bisanya mereka berkata seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij memiliki pemahaman seperti itu. Mereka memandang wajib orang itu menunaikan semua kewajiban. Kalau tidak, ya mereka kafir. Kalau sudah kafir, menurut mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ada berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Pelaku dosa besar mereka tidak kekal di dalam neraka, tahta masyiatillah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan juga 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi masih mengampuni dosa selain syirik. Jadi dosa-dosa besar meskipun dia nanti disiksa, tetapi dia tidak menjadikan kekal di dalam neraka. Ini perbedaannya. Ya. Tidak boleh juga mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki pemahaman murji'ah. Murji'ah itu seperti apa? Murji'ah itu orang-orang yang memiliki anggapan bahwasanya iman itu hanyalah tasdik, membenarkan. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, membenarkan sudah. Orang yang paling taat dengan orang yang biasa ini sama. Ini sama. Begitu pula anggapan mereka, sebagaimana orang kafir, mereka yang berbuat fasik dan juga yang tidak sama saja, sama-sama kafirnya. Ungkapan mereka. Asal mereka itu sudah sudah membenarkan, sudah. Ini orang-orang Murji'ah. Kemudian orang-orang Qadariyah. Qadariyah memiliki anggapan bahwasanya manusia itu yang menentukan takdirnya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Qadariyah. Jadi Allah baru tahu seandainya manusia itu telah berbuat. Anggapan buruk mereka seperti itu. Adapun orang-orang Jabariyah itu kebalikan daripada ini. Manusia itu seperti robot, tidak punya kemauan, tidak memiliki kehendak. Semua telah ditentukan Allah. Jadi manusia hanyalah robot yang diremote, tidak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah di antara Qadariyah dan juga Jabariyah. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Takwir ayat yang ke-29. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka itu bisa menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Faktanya memang demikian. Banyak orang yang berhati-hati akhirnya terserempet mobil. Banyak orang yang naik genting berhati-hati juga terkadang jatuh. Apakah mereka menyengaja jatuh? Tidak. Ini menunjukkan ada kehendak-kehendak Allah yang manusia tidak bisa mengendalikan. Ini secara fakta seperti itu. Kemudian
Juga tidak boleh belajar atau belajar kepada para penyembah kuburan, ya. Mereka sedikit-sedikit di kuburan. Ini mewabah tempat-tempat kita itu. Kuburan-kuburan sekarang ini jadikan tempat-tempat wisata, ya, mengenang dan lain sebagainya, dibiayai dengan miliaran rupiah, sehingga manusia banyak terjerumus di dalam kesesatan, yaitu mengagungkan kuburan. Syekh Muhammad Nasruddin Albani menyebutkan di dalam ringkasan kitab beliau, seperti ringkasan salat jenazah atau pengurus jenazah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mereka itu di kuburan membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Oleh karena itu orang yang melakukan itu sesungguhnya dia telah mengada-ada, telah berbuat dusta, telah berbuat bid'ah yang sama sekali tidak memiliki sandaran ini dan sebagainya. Jadi kita pada dasarnya tidak boleh belajar kepada pelaku-pelaku bid'ah, ya, yang mereka itu banyak sekali bertebaran di kanan kiri kita. Ada di antara mereka yang membuat kode-kode jamaahnya, ya, 354, ya. Kemudian juga ada lagi 345. Kira-kira siapa yang ditiru ini, ya? Ada juga kode 212. Kode siapa coba? Wiro Sableng, ya. Itu juga ada jelentrehannya, ada keterangannya juga itu. Dunia ini hewiro. Saya hanya menukil saja ini. Itu tidak lepas dari dua, langit dan bumi, dan juga satu. Begitu pula yang diciptakan di tubuhmu, ada mata, ada hidung, dua, satu, ada telinga, dua. Jadi tidak lepas dari dua, satu, dua. Jangan dianggap tidak ada. Artinya itu ada juga. Tapi semua ini kan batil. Maksudnya kita orang Islam sudah komplit. Rukun Islam itu ada 5, rukun 6 itu ada, rukun iman ada 6. Sudah, jangan ditambah-tambah. Nggak perlu pakai kode-kode seperti itu, ya, nggak perlu. Oleh karena itu orang-orang seperti itu, ya, mereka pada dasarnya telah memecah dari kaum muslimin. Ini buku-buku tentang sirah dan berpegang teguh kepada sunnah penuh dengan upaya Ahlussunnah untuk mematikan bid'ah. Ini harusnya kita juga punya iltizam, punya semangat untuk menghentikan berbagai macam bentuk bid'ah, ya, termasuk umpamanya pengajian yang diadakan oleh suka melakukan bid'ah. Ini harus di stop, jangan di share. Orang yang memasukkan harus di stop juga, jangan boleh. Kenapa? Sama saja kita ta'awuna alal ismi wal udwan, tolong menolong di dalam keburukan dan juga dosa. Stop, tidak boleh. Seperti itu. Seperti orang sehat yang menjauhi orang yang berpenyakit kudis, dan seperti itu. Mereka memiliki kisah-kisah dan kejadian-kejadian yang terlalu panjang untuk diceritakan. Namun kata Syekh, saya dengan senang hati akan menyampaikan isyarat tentang beberapa pokok tulisan mengenainya. Di antaranya, para ulama salaf rahimahullah mengharap pahala dari penghinaan kepada ahlul bid'ah. Dijelaskan betul, serta penolakan pelaku bid'ah beserta bid'ahnya. Mereka memperingatkan bahaya bergaul, bermusyawarah dan makan bersama dengan mereka. Jangan sampai api seseorang pengikut sunnah bertemu dengan api milik pengikut bid'ah. Ya, ini pada dasarnya seperti itu. Ya, tapi kalau antum dapatkan ini foto ustadz kita juga foto dengan pelaku bid'ah, ini berarti nyimpang ustadz ini. Ya, kita tidak tahu keadaan yang mengenai ustadz tersebut. Jangan langsung dikebiahuya. Ini jangan langsung dipukul rata, jangan. Sebagian salaf tidak mau menyolatkan jenazah pelaku bid'ah. Ia menyingkir
ya, tidak mau. Alama Syekh Al-Alama Muhammad bin Ibrahim yang wafat 1389 Hijriah rahimahullah pernah terlihat menyingkir dari sholat jenazah yang diselenggarakan oleh atau untuk seorang ahlul bid'ah. Ini sebagian salaf melarang bermakmum sholat kepada mereka dan menyampaikan hikayat bid'ah mereka. Karena hati itu lemah, hati kita ini lemah. Sedangkan syubhat-syubhat itu sangat ganas, menyambar sangat cepat. Ya. Syahl bin Abdullah At-Thawri berpendapat bahwa tidak dihalalkan bagi ahlul bid'ah memakan bangkai meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena ia seorang yang melampaui batas. Karena firman Allah, "Faman iturra ghaira baghin," ya. Barang siapa terpaksa dan melampaui batas, kalau sebenarnya famanituru ghairu bagin ini dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa, tapi ulama ini menganggap bahwasanya karena pelaku bid'ah itu melampaui batas, tidak semestinya mereka juga memakan bangkai karena mereka melampaui batas yang pada asalnya itu boleh. Ya, tidak tahu antum nyambung nggak ini? Ya, pada dasarnya kalau seseorang di tengah hutan, kalau dia tidak makan dia mati. Kalau dia makan dia bisa selamat meskipun dia dimakan sesuatu yang haram. Tapi itu boleh. Faman iturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih, kata Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa dia makan tanpa melampaui batas, dia tidak berdosa. Tetapi kata Syekh, ulama di sini menukilkan, kalau pelaku bid'ah itu melampaui batas, dia harusnya tidak juga makan, tidak boleh makan karena dia melampaui batas. Ini melampaui batas yaitu bid'ahnya, sedangkan ia seorang yang melampaui batas disebabkan oleh bid'ahnya. Mereka juga mengusir ahlul bid'ah dari majelis mereka, ya. Sebagaimana dalam kisah Imam Malik rahimahullah yang mengusir orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana bersemayamnya Allah. Dalam kisah tersebut terdapat jawaban beliau yang masyhur, "Aku mendugamu seorang pengikut bid'ah." Kemudian orang itu dikeluarkan dari majelis atau atas perintah beliau. Kisahnya dia mendekat kepada Imam Ahmad atau bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, ya, kaifa istiwa?" Karena disebutkan dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas ars. Bersemayam di atas ars. Ya. Orang ini bertanya, "Ya Imam Ahmad, kaifal istiwa?" Istiwa itu bagaimana? Istiwa ini pada dasarnya asalnya itu kalau seorang raja itu duduk di singgasana, itu gambaran untuk seorang raja. Tapi kalau untuk Allah tidak boleh disifatkan. Ya, kita sudah sama-sama maklum. Tidak boleh ditanyakan, tidak boleh diserupakan, ya, tidak boleh ditolak atau tidak boleh ditakwil. Tidak boleh. Oleh karena itu Imam Ahmad menjawab, "Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun." Ya. Wa su'alu bid'ah, bertanya tentang itu ini perkara bid'ah. Ahriju hadal mubtadi, keluarkan pelaku bid'ah ini. Akhirnya dia keluarkan. Kenapa? Ini bisa menyambar syubhat kepada jamaah yang lain. Ini menurut Imam Malik, ya. Berita-berita dari para salaf sangat banyak mengenai kebencian dan pengucilan terhadap ahlul bid'ah dalam rangka berhati-hati terhadap bid'ah mereka, mencegah penyebaran bid'ah mereka, menghancurkan mental mereka sehingga mereka melemah dalam upaya menyebarluaskan bid'ah. Beda dengan zaman kita sekarang ini. Dengan alasan toleransi mereka memperbolehkan bid'ah-bid'ah itu diselenggarakan. Harusnya kita tegas, harusnya kita juga memiliki semangat untuk menutup, mematikan bid'ah-bid'ah itu. Selain itu, pergaulan pengikut sunnah dengan pengikut bid'ah akan menjadi rekomendasi bagi para penuntut ilmu yang masih pemula
dan awam. Maksudnya begini, ada ustadz yang mereka itu kesana kemari dengan pelaku bid'ah. Penuntut ilmu menganggap, loh ustadz saja nggak apa-apa, itu nggak masalah, orang itu baik. Buktinya ustadz fulan dengan fulan itu akrab, menjalin bisnis kesana kemari dengan dia. Ini masalahnya, bisa menjadikan seakan-akan takriru bil hal, seakan-akan membenarkan dengan keberadaan dia itu dengan pelaku bid'ah. Kesana kemari ya, jadan bersama, bersalaman, kemudian juga foto bersama, kemudian juga ini membahayakan. Oleh karena itu kalau kita difoto itu hati-hati ya, dengan siapa kita difoto. Maksudnya kalau antum-antum semuanya jadi ulama atau dari ustadz ya, seperti itu, hendaknya berhati-hati. Ini bisa jadi dokumentasi, loh antum saja berteman dengan fulan. Juga berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya ada di belakang nanti, almar'u ma'adini khalili. Seseorang itu tergantung pada agamanya temannya. Falyanzur biman khalal. Hendaknya dia dilihat dengan siapa dia berteman. Ini berbahaya untuk orang yang baru di dalam menuntut ilmu, merupakan derivat dari amma. Orang awam pada umumnya perlu dituntun oleh orang lain. Kita melihat di buku-buku mustalah, adab-adab menuntut ilmu dan hukum-hukum jar wa ta'dil, pencantuman berbagai macam berita mengenai hal ini ya. Wahai penuntut ilmu, jadilah seorang salafi sejati. Salafi sejati maksudnya kamu itu berpegang teguh kepada apa yang telah ditempuh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, meneladaninya, meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, yang pada saat itu bagian daripada agama, sekarang ini agama. Yang pada saat itu bukan bagian dari agama, saat ini juga bukan bagian daripada agama. Kenapa? Karena agama ini hakikatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul dinan. Ya. Islam ini telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan. Ini. Kemudian karena mereka menggunakan banyak jalan untuk memancing dan menipu, berupaya memuluskan jalan-jalan tersebut dengan kata-kata maksul, manis ya, yang hakikatnya adalah asal madu yang dibalik ya, cucuran air mata, keindahan busana, bujuk rayu dengan cerita rekaan, menciptakan kekaguman dengan keramat-keramat, menjilat tangan dan mencium pundak, padahal tidak ada yang dibalik itu selain menyebarkan kepada bid'ah, menyalakan fitnah, menanamkannya di hatimu dan memasukkanmu ke dalam perangkap. Demi Allah, orang buta tidak layak memimpin dan membimbing orang-orang buta lainnya. Dan ini ada ya ikhwah, ini ada. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya ya Rasulullah, hal ba'da hadal khairi min syarri? Qala na'am. Fal ba'da hadha syarri min khairin? Qala na'am wa fihi dahonun. Betul, ada, setelah buruk akan ada lagi kebaikan, hanya saja di sana ada dahon. Qultu wa ma dahanuhu? Apa itu dahon? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifunahum wa tunkiru. Satu kaum yang mereka itu tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Kamu mengenali, kamu mengingkarinya. Qultu fahal ba'da hadzal khairi min syarri? Qala na'am. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Betul. Du'atu ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada jahannam.
faman ajabahum fiha fadafuhu fiha, barang siapa mengikuti seruannya akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini ada sampai sekarang banyak, ya. Oleh karena itu kalau antum ketahui ada orang-orang yang dulu itu baik, ya, manhajnya lurus, akan tetapi berjalannya waktu mereka tergelincir, mereka tidak lagi ingat tentang masa lalunya. Bahkan yang lebih menyakitkan, mereka membela berbagai macam kekufuran, ya. Mungkin antum diantaranya kenal yang jenenge Kiai Sas. Sopo kuwi Sas? Biar kita singkat saja. Seperti itu. Kalau lihat tulisan-tulisan awalnya dahulu, luar biasa bagus pembelaannya terhadap para sahabat. Tapi setelah sekarang ini, masya Allah, kita lihat, ya, apa yang dia katakan itu sangat menyesatkan sekali. Sedekah mbok Sri boleh, sedekah di lautan boleh, biar ikannya banyak. Coba bayangkan kan, seperti itu. Maka tinggalkan, hendaknya kita mengikuti salafi sejati, yaitu jalan para sahabat. Nah, ini. Kemudian adapun belajar dari ulama sunnah, maka ibarat madu, ya, ibarat madu. Jilatlah dan jangan bertanya. Ini madu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mengikuti kebenaran, agar engkau mereguk warisan nubuah yang jernih. Jika tidak, biarlah orang yang menangisi agamanya. Kita jelaskan sedikit. Maksudnya apa? Orang menangisi agamanya. Kalau mereka itu tidak mau belajar kepada yang benar, biarlah dia nanti akan menyesal, menangisi apa yang telah dia anut selama ini. Seperti itu. Apa yang saya sebutkan di atas adalah dalam kondisi lapang dan memiliki pilihan. Oleh karena itu jar wa ta'dil itu dilihat, ya. Begitu pula seseorang itu mentahdir, itu dilihat juga. Mentahdir itu dia memperingatkan dengan tidak mempergaulinya, itu dilihat. Posisi ahlus sunnah itu kuat tidak, mayoritas tidak. Kalau mayoritas boleh, bisa berdampak. Akhirnya dia menyadari semua orang tidak mau bergaul dengan saya. Akhirnya dia bertanya, ada apa? Dan kamu telah berbuat demikian. Oh, kalau begitu aku bertobat kepada Allah. Bisa diterima. Tapi kalau masih bercampur aduk, posisi mereka kuat, ini tidak mungkin atau belum mungkin untuk diterapkan tahdir begitu. Adapun jika engkau belajar di sekolah formal yang tidak bisa memilih-milih, maka berhati-hatilah terhadapnya sambil berdoa memohon perlindungan dari kejahatannya. Kalau kita lihat seperti itu, orang-orang yang membina sekolah-sekolah yang kita saksikan, itu mereka sebenarnya ahlus sunnah, tetapi akidah-akidah itu banyak yang disadur dari Asy'ari, ya, dari Asy'ari. Bahkan lebih daripada itu, kasihan kita sebenarnya, ya. Sekolah-sekolah yang mengatakan ahlus sunnah, mereka juga mendatangkan buku-buku kesyirikan. Di antaranya apa? Kisah-kisah Ramayana, perwayangan, ya. Murid-murid harus menghafal nama-nama wayang dan lain sebagainya. Ini bentuk kelemahan, ya. Saya katakan ini bentuk kelemahan kepada kaum muslimin, ya. Supaya hendaknya berhati-hati, ya. Berhati-hati dengan kewaspadanya terhadap pemikiran sesat yang disusupkannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, panenlah buahnya dan bakarlah kayunya. Jangan lemah dalam menuntut ilmu, karena saya khawatir ini seperti melarikan diri dari medan pertempuran. Kewajibanmu hanyalah mengetahui keadaannya secara jelas, berlindung dari kejahatannya dan mengungkap rahasianya. Ada sedikit cerita menarik. Abu Abdurrahman Al-Mukri, ya, meriwayatkan hadis dari seorang Murji'ah. Maka ia ditanya, dia jujur, dia, mengapa engkau meriwayatkan hadis dari seorang Murji'ah? Ia menjawab, ku jual kepada kalian daging dengan tulangnya sekaligus. Siapa yang bisa paham dengan kata-kata ini, ya? Bahwasanya yang dimaksud, ya, ku jual kepada kalian, ya,
daging dengan tulangnya sekaligus. Maksudnya ini kebaikan-kebaikannya, keburukannya juga saya katakan dia seorang murji'ah. Seorang murji'ah. Dia jelaskan kedudukannya. Ini Al-Mukri ini meriwayatkan hadis tanpa menipu atau kebodohan, karena ia menjelaskan dan ia seorang murji'ah. Ini apa yang telah saya tuliskan untukmu di sini merupakan bagian dari prinsip keyakinanmu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian kaidah tersebut terdapat dalam Al-Aqidah As-Salafiyah, tulisan Syekhul Islam Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Ini kitabnya, ya, ada. Mereka membenci ahlul bid'ah, menciptakan ajaran-ajaran baru dalam agama, padahal bukan merupakan bagian darinya. Ini pelaku bid'ah. Tidak mencintai mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengar ucapannya, tidak menjadikan teman dalam majelis, serta tidak berdebat dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah agama, kecuali memang kita itu dibutuhkan untuk menyingkap syubhat yang ada dan kita mampu, ya, serta tidak berdebat dan berdiskusi dengan mereka dalam masalah agama. Ini dirinci seperti itu. Juga berprinsip menjaga telinga agar tidak mendengar kebatilan-kebatilan mereka yang apabila terdengar di telinga atau masuk ke dalam hati niscaya membahayakan dan mendatangkan berbagai bisikan dan fikiran rusak kepadanya. Ya, seperti ucapan-ucapan pelaku bid'ah itu sangat-sangat tidak mendasar, tetapi dianggap benar. Orang yang tidak suka dengan mulutan, mereka itu pada dasarnya adalah iblis. Iblis saja yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Coba bayangkan. Ini ungkapan-ungkapan pelaku bid'ah. Pada dasarnya kita itu suruh mengikuti Rasulullah, sebagaimana dalil yang saya katakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh sudah ada bagimu itu suri teladan Rasulullah, suri teladan yang baik. Rasulullah yang kita ikuti. Jadi kalau Rasulullah tidak mengajarkan, tidak memberikan contoh, ya kita tidak melakukan. Ini lancang. Tapi pelaku bid'ah melontarkan syubhatnya seperti itu. Hanya iblis saja yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Siapa yang tidak suka? Kita itu senang, kita bersyukur. Akan tetapi bukan berarti kita berbuat lancang kepada Rasulullah, berbuat apa yang tidak dicontohkan. Inilah perbuatan-perbuatan pelaku bid'ah. Mereka itu sangat lancang kepada Rasulullah, apa yang tidak mereka cukup terhadap apa yang diajarkan Rasulullah. Padahal Rasulullah telah bersabda, apa saja yang mendekatkan kepada surga sungguh telah dijelaskan. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yubaidu anin nar, begitu pula apa yang menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sudah dijelaskan. Maka tidak pantas bagi kita untuk berbuat lancang, berbuat apa yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini. Kemudian, ya, Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ini berlaku luas terkait masalah pembahasan kita, pelaku-pelaku bid'ah yang mereka memperolok-olok, ya, pelaku-pelaku sunnah tinggalkan. Begitu pula kemaksiatan, ya, pelaku maksiat memperolok-olok orang-orang yang melakukan kebaikan, tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, kamu bagian dari mereka, dosanya bisa sama. Ini bahaya seperti itu. Kalau Allah memberikan azab, ikut terkena, ya, ikut terkena. Ini sampai di mana? Oleh karena itu, hendaknya kita jauhi pelaku bid'ah. Ya, mungkin karena ini masih panjang, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang kita sampaikan.
saya persilahkan, monggo.